Di jalanan malam yang sunyi, di antara deru mesin dan gelapnya hutan, ada bahaya yang mengintai. Bajing loncat, para perampok yang tanpa ampun, siap menyerang kapan saja. Tapi kali ini, mereka memilih korban yang salah. Seorang sopir truk yang lelah bukan berarti lemah. Ketika kejahatan semakin merajalela, hanya ada satu pilihan: melawan atau mati. Malam ini, jalanan bukan hanya milik para penjahat, tapi milik seorang pria yang tak akan tinggal diam. Inilah kisah tentang keberanian, pertempuran hidup dan mati, serta balas dendam yang membara di jalanan malam. Joko menghela napas panjang sebelum menyalakan mesin truknya. Sudah hampir tengah malam, dan ia masih harus menempuh perjalanan ratusan kilometer menuju pelabuhan. Muatan yang ia bawa bukan sembarangan, suku cadang mesin industri yang nilainya miliaran rupiah. Jalanan malam memang sepi, tetapi ancaman bisa datang kapan saja, terutama dari bajing loncat yang sering beraksi di daerah ini. Ia memeriksa semua kaca spion dan memastikan pintu truk terkunci rapat. Pengalamannya bertahun-tahun di jalanan membuatnya selalu waspada. Truk perlahan bergerak keluar dari area parkir, meninggalkan lampu-lampu kota yang mulai redup. Semakin jauh ia melaju, semakin gelap jalanan yang harus ditempuh. Beberapa kilometer dari titik awal, ia melewati sebuah warung kecil di pinggir jalan. Hanya ada 1-2 pelanggan yang masih duduk, ditemani lampu temaram dan kepulan asap kopi panas. Seorang pria tua di warung itu menatapnya dalam-dalam saat truknya melintas. Entah mengapa, tatapan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Bayang-bayang di tengah malam, jalanan semakin sunyi, hanya sesekali dilalui oleh kendaraan lain yang melaju berlawanan arah. Hutan-hutan kecil di sisi kiri dan kanan jalan membuat suasana semakin mencekam. Dalam kondisi seperti ini, sopir harus tetap terjaga dan fokus. Joko sudah menyiapkan termos kopi di kursi samping untuk berjaga-jaga jika kantuk menyerangnya. Saat ia melintasi sebuah tikungan tajam, matanya menangkap bayangan hitam di pinggir jalan. Sesaat, ia mengira itu hanyalah ranting pohon yang bergerak tertiup angin. Namun, ketika ia menyalakan lampu jauh, terlihat dengan jelas beberapa sosok manusia yang berdiri di balik semak-semak. Joko langsung waspada. Ia pernah mendengar cerita dari sesama sopir tentang kelompok bajing loncat yang menggunakan berbagai cara untuk menghentikan truk. Kadang mereka melemparkan benda ke jalan, pura-pura menjadi korban kecelakaan, atau tiba-tiba muncul dari kegelapan untuk melompat ke bak truk. Ia menekan klakson panjang, mencoba mengusir siapapun yang bersembunyi di sana. Tapi mereka tetap diam, seolah sedang menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Terjebak di jalan sepi, ketegangan semakin memuncak saat Joko melihat lampu kendaraan dari belakang. Sebuah mobil bak terbuka melaju dengan kecepatan tinggi, mendekati truknya dari kejauhan. Joko mencoba tetap tenang, tetapi nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Dalam hitungan detik, mobil itu sudah berada di belakang truknya, mendekat dengan agresif. Beberapa orang berdiri di bak belakang, wajah mereka tertutup kain hitam. Joko mengenali pola serangan ini, bajing loncat akan mencoba melompat ke truk dan merampok muatan sebelum kabur dalam hitungan ini. Ia menekan gas lebih dalam, mencoba menambah kecepatan. Namun, jalanan di depannya berkelok tajam, dan ia tidak bisa mengambil risiko kehilangan kendali. Dari kaca spion, ia melihat seseorang dari bak mobil itu bersiap-siap melompat ke truknya. Joko tahu, ini bukan hanya sekadar perampokan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Seketika, salah satu perampok di bak mobil belakang meloncat ke atas truk Joko dengan gerakan yang lincah dan terlatih. Kakinya mendarat kokoh di atap kabin, sementara yang lain bersiap menyusul. Joko menggertakkan gigi, tangannya mencengkeram rak kemudi. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi, tetapi tetap saja situasinya berbahaya. Perampok di atas kabin mulai bergerak ke belakang, menuju bak truk tempat muatan berharga itu tersimpan. Ia mengeluarkan pisau besar, bersiap menebas tali pengikat terpal. Tak ingin membiarkan hal itu terjadi, Joko membanting setir ke kanan secara tiba-tiba. Tubuh si perampok terhuyung, hampir terjatuh, tetapi ia cepat-cepat berpegangan pada besi di sisi truk. Joko melirik kaca spion. 2 orang lagi bersiap melompat dari mobil bak ke truknya. Ia menekan klakson panjang, mencoba mengganggu konsentrasi mereka. Namun, para perampok ini bukan amatir. Salah satunya sudah berhasil berpegangan pada sisi truk, sementara yang lain mencoba melompat ke atas bak. Satu lompatan sempurna, dan kini ada 2 orang perampok di atas muatan truknya.
Joko tahu, jika ia membiarkan mereka menguasai bak, maka muatan bernilai miliaran rupiah itu akan lenyap dalam hitungannya. 5. Menghadapi ancaman di depan mata. Dari dalam kabin, Joko bisa mendengar suara langkah kaki berlari di atas atap. Para perampok mulai bergerak cepat, bersiap mengeksekusi rencana mereka. Tali-tali terpal mulai dipotong, dan suara sobekannya membuat darah Joko mendidih. Ia tak bisa membiarkan mereka merebut muatannya begitu saja. Dengan satu tangan tetap di kemudi, Joko meraih besi linggis yang selalu ia simpan di bawah joknya. Ia tidak tahu kapan alat ini akan berguna, tetapi malam ini linggis itu menjadi senjata satu-satunya. Salah satu perampok mencoba menurunkan kotak pertama dari bak, tetapi Joko bertindak cepat. Ia kembali membanting setir ke kiri dengan keras. Truk berguncang liar, para perampok di atas bak kehilangan keseimbangan. Salah satunya terpeleset dan jatuh terguling ke sisi truk. Teriakannya menggema di malam yang sunyi sebelum tubuhnya terbanting ke aspal dengan suara yang mengerikan. Namun, satu perampok lainnya berhasil bertahan. Ia merangkak kembali ke atas bak, tak gentar dengan apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, seseorang dari mobil bak yang masih mengejar truk Joko kini mulai merangkak di samping kabin, berusaha menjangkau pintu. Darah Joko berdesir cepat. Ia hanya punya satu pilihan, melawan, atau mati. 6. Melawan dengan akal dan nyali. Perampok yang merangkak di sisi kabin sudah hampir mencapai gagang pintu. Dengan cepat, Joko mengayunkan linggisnya melalui jendela. Besi itu menghantam tangan si perampok dengan keras. Pria itu berteriak kesakitan dan terlepas dari pegangan. Dalam sekejap, tubuhnya terseret ban truk dan terlempar ke sisi jalan. Namun, ancaman belum berakhir. Perampok yang tersisa di atas bak akhirnya berhasil membuka sebagian terpal dan mulai melemparkan beberapa kotak ke jalan. Joko tahu ia tak bisa menyelamatkan barang yang sudah jatuh, tetapi ia masih bisa menyelamatkan sisanya. Dengan cepat, ia melihat ke depan. Jalanan sedikit menurun dan di ujungnya ada tikungan tajam ke kiri. Itu kesempatan satu-satunya. Ia menarik napas panjang, lalu menginjak gas sekuat tenaga. Truk melaju semakin kencang. Perampok yang masih di atas bak mulai panik. Mereka berpegangan erat, menyadari truk melaju terlalu cepat di jalur yang berbahaya. Tepat sebelum tikungan, Joko kembali membanting setir dengan keras. Guncangan itu begitu kuat hingga dua perampok terakhir kehilangan keseimbangan. Satu orang jatuh lebih dulu, tubuhnya menghantam pohon di pinggir jalan. Yang terakhir masih mencoba bertahan, tetapi dengan satu manuver mendadak lagi, tubuhnya pun terlempar ke aspal. Joko menormalkan kembali kemudi, napasnya tersengal. Dari kaca spion, ia melihat mobil para bajing loncat melambat. Pengemudinya tampak ragu untuk terus mengejar setelah kehilangan semua anak buahnya. Akhirnya, mobil itu berbelok dan menghilang ke kegelapan. Malam itu, Joko menang. Tetapi ia tahu, pertempuran ini belum benar-benar berakhir. Joko belum sempat bernapas lega ketika suara keras terdengar dari atap kabin. Ia mendongak sekilas dan menyadari ada satu perampok yang masih tersisa. Pria itu tidak jatuh seperti yang lain. Ia bertahan dengan memegang besi pengaman dan kini tengah berusaha masuk melalui jendela samping. Dengan cepat, Joko mengangkat linggisnya, bersiap untuk menyerang. Namun, perampok itu lebih cepat. Dengan satu tangan, ia mencengkeram leher Joko dan menariknya dengan kekuatan luar biasa. Lehernya terasa tercekik, napasnya mulai tersengal. Joko meronta, mencoba melepaskan diri. Tangannya meraba-raba dashboard, mencari sesuatu yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Akhirnya, jemarinya menemukan tuas korek api mobil. Tanpa berpikir panjang, ia menekannya dan langsung menempelkan ujung menyala ke tangan si perampok. Pria itu berteriak kesakitan, refleks melepaskan cengkeramannya. Joko langsung memanfaatkan momen itu untuk menghantam wajahnya dengan linggis. Dentuman keras terdengar, dan si perampok terhuyung ke belakang. Namun, ia belum menyerah. Dengan wajah berdarah, ia merogoh saku dan mengeluarkan pisau lipat. Dengan tatapan penuh kebencian, ia menghunuskan pisau itu ke arah Joko. Joko tahu ia harus bertindak cepat. Dengan satu tangan tetap di kemudi, ia mengayunkan linggisnya ke pergelangan tangan si perampok. Pisau itu terlepas dan jatuh ke lantai kabin. Dalam hitungan detik, Joko langsung meraih pisau itu dan menikam balik dada pria itu. Mata si perampok membelalak. Ia mencoba berkata sesuatu, tetapi darah sudah mengalir dari mulutnya.
Tubuhnya perlahan melemas, sebelum akhirnya jatuh terjungkal keluar kabin, menghilang dalam gelapnya malam. Joko mengusap darah di tangannya. Dadanya naik turun dengan cepat. Ia telah memenangkan duel, tetapi bahaya masih belum sepenuhnya berakhir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 8. Keputusan nekat. Truk masih melaju dengan kecepatan tinggi, dan Joko tahu ia harus segera keluar dari area berbahaya ini. Ia merobos satunya, mengeluarkan ponsel untuk menghubungi polisi. Namun, saat hendak menekan nomor darurat, sesuatu membuatnya ragu. Jika dia melapor sekarang, polisi mungkin akan datang, tetapi itu tidak menjamin para bajing loncat ini benar-benar lengah. Mereka bisa kembali dengan lebih banyak orang, menunggu kesempatan lain untuk membalas dendam. Tidak, Joko tidak bisa membiarkan mereka berkeliaran lebih lama. Ia mengambil keputusan yang lebih berani, ia akan mencari markas mereka dan menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. Joko mengingat cerita dari sesama sopir truk tentang tempat persembunyian bajing loncat ini. Sebuah gudang tua di pinggir kota, tempat mereka menyimpan hasil rampokan sebelum dijual ke penadah. Jika ia bisa menemukan tempat itu, maka ia bisa memastikan mereka tidak akan pernah merampok lagi. Ia membelokkan truknya ke jalan yang lebih kecil, menuju ke arah yang ia yakini sebagai lokasi persembunyian mereka. Malam semakin larut, dan amarah di dadanya semakin membara. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 9. Pertarungan di tengah kecepatan tinggi. Saat Joko hampir sampai di lokasi yang dituju, ia menyadari sesuatu yang janggal. Dari kaca spion, ia melihat mobil bak yang tadi mengejarnya kini muncul kembali, melaju dengan kecepatan tinggi ke arahnya. Mereka belum menyerah. Joko menggertakkan giginya. Ia tidak bisa terus menghindar, ia harus menghadapi mereka sekarang juga. Dengan satu tangan di kemudi dan satu tangan meraih linggis, ia bersiap menghadapi pertarungan terakhir. Mobil perampok itu semakin dekat, dan kali ini mereka tidak hanya berniat merampok. Mereka ingin membunuhnya. Salah satu pria di dalam mobil mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke truk Joko. Dor, sebuah peluru melesat dan mengenai kaca samping truk, membuat retakan besar. Joko langsung membanting setir ke kiri, mencoba menghindari tembakan berikutnya. Jalanan sempit dan berliku, tetapi ia tahu cara memanfaatkannya. Saat mobil para perampok mendekat untuk menyalip, Joko menunggu saat yang tepat. Begitu mereka berada di sisi kanan truknya, ia membanting setir ke arah mereka dengan tiba-tiba. Brak, benturan keras terjadi. Mobil perampok kehilangan kendali dan berbelok liar ke arah bahu jalan. Dengan kecepatan tinggi, mobil itu akhirnya menabrak pohon besar. Ledakan kecil terdengar, diikuti asap yang mengepul dari kap mesin. Joko tidak berhenti. Ia tahu, jika ada yang selamat dari kecelakaan itu, mereka tidak akan berhenti sampai membalas dendam. Ia terus melaju menuju gudang tua, tempat di mana ia akan menyelesaikan segalanya. Joko akhirnya tiba di depan sebuah bangunan tua yang terpencil di pinggir kota. Gudang itu tampak tak terawat, dengan dinding berlumut dan pintu besi yang berkarat. Ia mematikan mesin truknya dan mengamati sekeliling. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tetapi ia tahu tempat ini adalah sarang para bajing loncat. Ia menggenggam linggis erat-erat, lalu perlahan turun dari truk. Kakinya melangkah hati-hati di atas tanah berpasir, mendekati pintu utama gudang. Dari celah pintu, ia bisa melihat beberapa motor terparkir di dalam, menandakan ada orang di sana. Dengan napas teratur, ia mengendap-endap menuju jendela yang pecah di samping gedung. Saat ia mengintip ke dalam, matanya langsung menangkap sosok yang dikenalnya. Salah satu perampok yang tadi sempat melompat ke truknya, kini tengah tertawa sambil menghitung uang hasil rampokan mereka. Joko mengepalkan tinjunya. Amarah yang sejak tadi ia pendam kini membara. Ia tidak akan pulang sebelum memastikan mereka tidak lagi bisa merampok siapapun. Dengan tekad bulat, ia bergegas menuju pintu belakang, bersiap menyusup masuk dan menghabisi mereka satu persatu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 11. Menyergap dalam kegelapan. Joko mengendap-endap memasuki gudang melalui pintu belakang yang tidak terkunci. Bau bensin dan rokok menyengat di udara, bercampur dengan aroma logam karatan. Ia bisa mendengar suara tawa dan percakapan kasar dari dalam. Dengan hati-hati, ia menyusuri lorong sempit, mendekati ruangan utama. Dari celah pintu, ia melihat 5 orang duduk melingkar di sekitar meja, sibuk menghitung tumpukan uang. Beberapa peti barang curian berserakan di sekitar mereka. Salah satu pria, pemimpin mereka, tampak santai dengan kaki di atas meja, menikmati sebatang rokok.
Sialan, hampir saja kita gagal malam ini, katanya sambil tertawa. Tapi, setidaknya beberapa barang berhasil kita jatuhkan ke jalan. Besok tinggal diambil. Joko menggertakkan giginya. Mereka masih berpikir mereka menang. Ia meraba besi linggis di tangannya, lalu mengatur napas. Ini waktunya membalas semua yang telah mereka lakukan. Tanpa ragu, ia mendorong pintu dengan keras, membuat suara dentuman yang mengejutkan mereka. Sebelum ada yang sempat bereaksi, ia mengayunkan linggisnya ke kepala pria yang duduk paling dekat. Darah mencerat ke meja, pria itu terhuyung, lalu jatuh tersungkur dengan kepala pecah. Teriakan histeris memenuhi ruangan. Beberapa orang langsung bangkit, mencoba mengambil senjata mereka. Namun, Joko tidak memberi mereka kesempatan. Dengan gerakan cepat, ia menghantam dada salah satu perampok, membuatnya terlempar ke belakang. Yang lain mencoba menyerangnya dengan pisau, tetapi Joko menghindar dan menebas lututnya dengan linggis. Satu persatu, mereka tumbang di bawah amukannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 12. Aku yang menghanguskan kejahatan. Hanya tersisa satu orang, pemimpin mereka. Ia berusaha meraih pistolnya yang terjatuh di lantai, tetapi Joko lebih cepat. Dengan satu tendangan keras, pistol itu terlempar jauh. Pemimpin bajing, loncat itu menatap Joko dengan ketakutan, tangannya terangkat. Tunggu, kita bisa bicara. Aku bisa kasih kau uang, berapapun yang kau mau. Joko menatapnya tajam. Bukan uang yang aku mau. Aku mau kalian semua lenyap. Tanpa berkata lagi, Joko mengayunkan linggisnya ke wajah pria itu. Tulang hidungnya remuk, darah mengucur deras. Pria itu terhuyung ke belakang, terbatuk-batuk, sebelum akhirnya jatuh tak sadarkan diri. Joko menghela napas. Gudang ini harus dihancurkan, agar tak lagi menjadi sarang kejahatan. Ia melihat deretan jeriken bensin di sudut ruangan. Dengan cepat, ia menumpahkan isinya ke lantai, membasahi peti-peti barang curian dan tumpukan uang. Lalu, dengan korek api yang ia bawa dari truk, ia menyalakan api. Dalam hitungan detik, kobaran api mulai melahap gudang. Joko berlari keluar sebelum api semakin membesar. Dari kejauhan, ia melihat api itu membesar, menerangi malam yang dingin. Ia tahu, malam ini ia telah mengakhiri segalanya. Para bajing loncat itu telah mendapat ganjarannya, dan jalanan kembali aman. Dengan langkah mantap, ia kembali ke truknya dan melanjutkan perjalanannya. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi ancaman. Hanya Joko, jalanan, dan ketenangan yang akhirnya kembali. Api terus berkobar di belakangnya saat Joko mengendarai truknya menjauh dari gudang yang kini berubah menjadi lautan api. Asap hitam mengepul ke langit malam, membawa bau kayu terbakar dan besi meleleh. Ia tidak menoleh ke belakang. Hatinya masih dipenuhi adrenalin, tetapi ada kepuasan yang aneh di dalam dirinya. Ia telah melakukan sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh polisi sekalipun, menghabisi kawanan bajing loncat yang selama ini meneror para sopir truk. Jalanan akan lebih aman, setidaknya untuk sementara. Namun, Joko sadar, perbuatannya tidak akan luput dari perhatian. Polisi pasti akan datang dan menyelidiki kebakaran itu. Jika mayat-mayat para perampok ditemukan, maka akan ada penyelidikan lebih lanjut. Ia harus berhati-hati. Ia mengatur napas, lalu menyalakan rokok. Asapnya mengisi kabin truk, menenangkan pikirannya. Ia tidak menyesali apa yang telah ia lakukan. Ia hanya berharap, para perampok yang tersisa akan berpikir dua kali sebelum mencoba kejahatan yang sama lagi. Jalan di depannya terbentang panjang, sepi, dan sunyi. Hanya suara mesin truk yang menemani perjalanannya. Tapi ia tahu, pertempuran ini belum tentu selesai. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 14. Hantu di jalanan malam. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar tentang gudang terbakar menyebar dengan cepat di kalangan para sopir truk. Banyak yang bersyukur karena itu berarti satu kelompok bajing loncat telah musnah. Namun, bagi sebagian orang, ada cerita lain yang mulai beredar. Beberapa sopir mengaku melihat sesuatu yang aneh di jalanan tempat para bajing loncat dulu sering beroperasi. Sosok hitam berdiri di pinggir jalan, mengawasi kendaraan yang melintas. Kadang-kadang, bayangan itu terlihat di kaca spion, tetapi ketika diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Joko mendengar cerita itu dari seorang rekan sopir di warung makan. Ia hanya tersenyum kecil, tidak percaya pada cerita mistis. Baginya, itu hanya imajinasi para sopir yang terlalu lelah di perjalanan malam. Namun,
Suatu malam, saat ia kembali melewati jalur tempat ia dulu bertarung dengan para perampok, sesuatu membuat bulu kuduknya meremang. Di tikungan tajam tempat ia menjatuhkan salah satu perampok dari truknya, ia melihat sosok berdiri di pinggir jalan. Wajahnya tak terlihat jelas, tetapi posturnya tampak familiar. Joko mencoba mengabaikannya, namun, saat ia melihat ke kaca spion, sosok itu masih ada, berdiri di tengah jalan, seolah-olah mengawasinya. Joko menginjak gas lebih dalam, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Hatinya berdebar keras. Mungkin itu hanya halusinasinya. Atau, mungkin, beberapa pertempuran tidak pernah benar-benar berakhir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 15. Akhir yang tak benar-benar usai. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian di gudang tua. Jalanan memang lebih aman, tetapi Joko tahu, dunia ini tidak akan pernah benar-benar bebas dari kejahatan. Selalu ada orang baru yang muncul, mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh mereka yang telah musnah. Suatu malam, ia menerima telepon dari seorang sopir yang juga sering melewati jalur itu. "Jok, lu nggak bakal percaya," suara di ujung telepon terdengar tegang. "Ada geng baru di jalanan. Mereka lebih kejam, dan katanya, mereka nyari seseorang." Joko terdiam, ia sudah menduga ini akan terjadi. Kekerasan hanya melahirkan lebih banyak kekerasan. Ia mematikan motornya, lalu menatap jalanan yang terbentang di depannya. Entah berapa lama ia bisa terus berkendara tanpa dihantui oleh masa lalunya. Namun, satu hal yang pasti, jika mereka datang untuknya, ia sudah siap. Ia menggenggam linggisnya yang kini selalu ia simpan di dalam kabin. Malam ini, jalanan masih miliknya. Dan jika ada yang berani mengambilnya lagi, mereka akan menghadapi amarah seorang sopir truk yang telah melihat kematian dari jarak dekat. Perjuangan belum selesai, tapi ia akan selalu siap. Joko kembali mengemudi di jalur yang sama, kali ini dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Ia tahu, jika ada geng baru yang muncul, maka mereka pasti sudah mendengar tentang apa yang terjadi pada para bajing loncat sebelumnya. Dan jika mereka tahu siapa yang bertanggung jawab, maka Joko akan menjadi target berikutnya. Malam itu, jalanan terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara deru mesin truknya yang terdengar, berpadu dengan angin malam yang dingin. Namun, ada sesuatu yang berkesan perasaannya, sebuah firasat bahwa ia sedang diawasi. Ia melirik ke kaca spion. Sekilas, ia melihat sorot lampu kendaraan yang mengikutinya dari kejauhan. Jaraknya tetap, tidak bertambah dekat tetapi juga tidak menjauh. Joko menutup-nutupkan jari di setir, berpikir. Jika mereka hanya mengikuti, mungkin mereka ingin mengintimidasi. Tapi jika mereka berniat menyerang, ia harus siap. Tiba-tiba, lampu dari kendaraan di belakangnya padam. Sekarang, hanya ada kegelapan di belakangnya. Joko merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ia mengencangkan genggaman pada linggis yang ia simpan di sampingnya. Jika mereka ingin mencoba sesuatu, ia akan memastikan mereka menyesal. Malam ini, ia tidak akan lari. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 17. Penyergapan di jalan sepi. Beberapa kilometer kemudian, jalanan mulai berkelok-kelok melewati area hutan. Joko memperlambat truknya, matanya tetap fokus ke depan. Ia sudah mengenal medan ini, tempat yang sempurna untuk penyergapan. Dan benar saja, saat ia melewati tikungan tajam, suara deru mesin lain tiba-tiba terdengar dari sana. Sebuah mobil bak muncul dari semak-semak, melaju kencang dan memotong jalannya. Joko menginjak rem sekuat tenaga. Ban truk berdecit keras, menciptakan kepulan debu di udara. Sebelum ia sempat bereaksi, dari dalam mobil bak itu, beberapa pria bersenjata keluar dengan cepat. Dapat dia, salah satu dari mereka berteriak. Joko menggeram, mereka memang datang untuknya. Ia melihat ke sekitar, mencari jalan keluar. Tapi sebelum ia sempat mengambil keputusan, seseorang memecahkan kaca samping truknya dengan gagang senapan. Pecahan kaca berhamburan, melukai pipinya. "Turun," perintah salah satu pria dengan suara kasar, menodongkan pistol ke arahnya. Joko menghela napas, berpikir cepat. Ia bisa melawan, tapi jika mereka bersenjata api, maka peluangnya kecil. Ia harus bermain cerdas. Perlahan, ia membuka pintu dan turun. Tapi saat kakinya menyentuh tanah, ia langsung menghindar. Dengan cepat, dia meraih segenggam pasir dari tanah dan melemparkannya ke mata.
Pria itu berteriak kesakitan. Dalam sekejap, Joko mengayunkan linggisnya ke tangan pria itu, membuat pistolnya terlepas dan jatuh ke tanah. Namun, sebelum ia sempat mengambil senjata itu, seseorang dari belakang memukul kepalanya dengan keras. Pandangannya langsung gelap. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 18. Terkurung dalam kegelapan, Joko terbangun dengan kepala berdenyut. Ketika matanya mulai fokus, ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di jalanan. Ia terikat di sebuah kursi dalam ruangan gelap yang hanya diterangi lampu redup dari sudut ruangan. Suara langkah kaki terdengar, semakin mendekat. Seorang pria berbadan besar muncul dari bayangan, menatap Joko dengan seringai sinis. "Kau pikir kau bisa menghabisi kami semua dan pergi begitu saja?" katanya dengan nada dingin. Joko mengenali wajah itu. Ia adalah saudara dari salah satu perampok yang ia bunuh di gudang tua. Pria itu menarik kursi dan duduk di depan Joko. "Aku sudah mendengar cerita tentangmu, sopir truk yang berani menantang para bajing loncat. Tapi sekarang, kau hanya seorang pria yang terikat, tak bisa melakukan apapun." Joko tidak menjawab, ia hanya menatap pria itu dengan tajam. Pria itu tertawa kecil. "Aku harus mengakui, kau membuat kami repot. Tapi ini sudah berakhir, tak ada yang akan menyelamatkanmu di sini." Joko tetap diam, tetapi otaknya bekerja cepat. Ia merasakan tali yang mengikatnya, mencoba mencari kelemahan. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Pria itu berdiri dan berjalan ke arah meja, mengambil sebilah pisau. "Kita akan bersenang-senang malam ini," katanya sambil menghunus pisau itu, mendekati Joko dengan senyum kejam. Joko menelan ludah. Ia harus menemukan cara untuk keluar, dan cepat. Malam ini belum berakhir, dan ia harus memastikan dia bukanlah orang yang mati di sini. Joko merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tali yang mengikat tangannya begitu kencang, membuatnya sulit bergerak. Di depannya, pria berbadan besar itu mengayun-ayunkan pisaunya dengan santai, seolah menikmati setiap detik ketakutan yang ia ciptakan. "Aku ingin kau tahu," kata pria itu sambil mendekat, "saudaraku tewas dengan cara yang mengenaskan. Dan kau yang melakukannya." Joko tetap diam, matanya mengamati setiap gerakan pria itu. Ia harus menunggu momen yang tepat. Pria itu mendekat lebih dekat, pisaunya berkilat di bawah cahaya redup. "Aku akan membuatmu merasakan hal yang sama," bisiknya. Saat pria itu mengangkat pisau untuk menusuk, Joko bertindak. Dengan sekuat tenaga, dia merasakan tubuhnya ke samping, membuat pisau itu menancap ke lengan kursi, bukan ke tubuhnya. Di saat yang sama, ia menarik kakinya ke atas dan menendang perut pria itu sekuat tenaga. Pria itu terhuyung ke belakang, terkejut. Joko tidak membuang waktu. Ia menggeliat keras, merobek sedikit tali yang mengikatnya. Namun, sebelum ia bisa melepaskan diri sepenuhnya, dua pria lain masuk ke dalam ruangan. Mereka segera menerjangnya, memukul wajahnya dengan brutal. Darah mengalir dari sudut bibirnya, tetapi Joko tidak menyerah. Dengan tubuh yang masih terikat, ia menggunakan kakinya untuk menyerang, menendang satu pria tepat di rahang, membuatnya jatuh ke lantai. Namun, pria berbadan besar itu sudah pulih. Dengan amarah membara, ia mengayunkan pukulan ke wajah Joko, membuatnya terlempar ke belakang bersama kursinya. "Permainan selesai," kata pria itu, mengambil pisaunya kembali. Joko tahu, ia hanya punya satu kesempatan lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 20. Kemenangan sang sopir truk. Saat pria itu hendak menusuknya, Joko melihat sesuatu di lantai, pecahan kaca dari lampu yang pecah akibat perkelahian tadi. Dengan cepat, ia menjatuhkan dirinya ke samping, meraih pecahan kaca dengan jari-jarinya yang masih setengah terikat, lalu menggoreskannya ke tali yang mengikat tangannya. Tali itu putus. Dengan kecepatan luar biasa, Joko melompat dan menangkis serangan pria itu. Pisau hanya menggores lengannya, tetapi ia tidak peduli. Ia langsung menghantam wajah pria itu dengan tinju keras. Pria itu terhuyung. Joko tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Ia meraih linggis yang tersandar di dinding, lalu mengayunkannya dengan penuh tenaga ke kepala pria itu. Serak, darah muncrat ke lantai. Pria berbadan besar itu jatuh tersungkur, tidak bergerak lagi. Dua pria lainnya, yang masih tersisa, kini menatap Joko dengan ketakutan. Salah satu dari mereka mencoba meraih pistol, tetapi Joko lebih cepat. Dengan ayunan brutal, linggisnya menghancurkan pergelangan tangan pria itu, membuatnya berteriak kesakitan. Yang terakhir mencoba melarikan diri, tetapi Joko tidak membiarkannya.
Dengan langkah cepat, ia mengejar dan menarik kerahnya, lalu menghantam kepalanya ke dinding hingga tak sadarkan diri. Joko menghela napas berat, tubuhnya penuh luka, tetapi ia masih berdiri. Ia segera keluar dari gudang, mencari truknya. Beruntung, truk itu masih berada di tempat mereka membawanya. Ia naik, menyalakan mesin, dan melaju kencang meninggalkan tempat itu. Saat ia melihat ke kaca spion, ia tahu, ini benar-benar akhirnya. Tidak ada lagi bajing loncat. Tidak ada lagi ancaman, hanya jalanan yang panjang dan sunyi. Dan seorang sopir truk yang telah memastikan keadilan dengan tangannya sendiri. Malam ini, jalanan kembali tenang, tapi perjuangan seorang sopir truk belum tentu berakhir. Dalam gelapnya malam, bahaya selalu mengintai. Bajing loncat itu sudah musnah, tapi kejahatan. Kejahatan tak pernah benar-benar hilang. Di jalan yang panjang dan penuh bahaya, hanya ada satu aturan, bertahan atau tersingkir. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like serta subscribe untuk cerita menegangkan lainnya.